Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Kita akan membuka firman Allah dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah pernyataan Yesus yang sangat berharga sekali, karena akan mengubah keadaan daripada seorang perempuan lacur yang pada waktu itu berjumpa dengannya di tepi sumur Yakub. Dan perkataan Yesus ini akhirnya menjadi penentu bagi hidup daripada perempuan itu selanjutnya. Ternyata perempuan itu ketika mendengar pernyataan daripada Yesus, maka dia segera terbuka pikirannya bahwa ternyata yang sedang berbincang-bincang dengan dirinya itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh kitab suci para nabi. Apalagi ketika Yesus menyatakan keberadaan perempuan itu, walaupun mereka baru pertama kali berjumpa. Ini sangat mengagetkan perempuan itu, sehingga akhirnya perempuan itu sadar, wah, ini pasti bukan manusia biasa. Walaupun tadinya percakapan mereka adalah hal yang tidak biasa, karena sebetulnya pria Yahudi itu tabu untuk berbincang-bincang dengan seorang perempuan dari Samaria. Pada zaman dahulu, adat mereka mengatakan atau berpandangan bahwa orang Samaria itu lebih rendah daripada orang Yahudi. Itu sebabnya walaupun pertemuan dan perbincangan ini adalah sesuatu yang tidak biasa, tapi ternyata menghasilkan hal yang luar biasa. Yaitu ketika perempuan ini akhirnya menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, maka apa yang dilakukannya? Betul-betul dia berubah total. Orang yang tadinya takut ketemu orang lain, orang yang tadinya malu ketemu orang lain karena dia tahu bahwa orang banyak sudah mengetahui keadaan dirinya, orang banyak tidak suka terhadap dirinya. Itu sebabnya untuk ambil air saja tidak lazim waktu tengah hari jam 12 siang, lagi terik-teriknya panas matahari. Tapi dia harus ambil waktu itu, sebab kalau ambil pada pagi hari, dia akan ketemu dengan banyak orang dan pergunjingan akan terjadi. Biasa mulut-mulut orang di dunia ini, kadang-kadang cerita 1 meter saja bisa menjadi 20 meter. Cerita bagus bisa jadi buruk sekali, cerita lurus bisa salah semuanya. Nah, itulah mulut manusia di dunia ini. Jadi perempuan ini begitu sadar akan keadaan masyarakat yang seperti itu. Itu sebabnya lebih baik aku menghindar dari perjumpaan dengan orang banyak. Diambil air pada jam 12 siang, tapi justru saat itulah menjadi titik balik dari pertobatan hidupnya. Akhirnya dia mengakui Yesus adalah Mesias, dan kemudian dia masuk ke kampungnya dan dia bercerita kepada setiap orang di kampungnya yang dia jumpai. Hei, aku sudah ketemu dengan Mesias. Wah, kalian tahu semua kan hidup saya tuh kayak apa dulu. Tapi dia walaupun tidak tahu saya, bisa mengetahui semua kehidupan saya. Itu betul-betul Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Dan orang banyak akhirnya pengen tahu sekali, penasaran, siapa sih yang dimaksud sama perempuan lacur ini? Kok tiba-tiba perempuan binal ini ngomong tentang rohani? Pasti pria yang ketemu sama dia tuh betul-betul orang yang luar biasa. Ini memancing perhatian orang banyak. Akhirnya orang banyak itu menjumpai Yesus di tepi sumur Yakub. Dan apa kata mereka? Wah, betul-betul sekarang kami ini percaya dialah juru selamat dunia. Bukan lagi kami mendengar perkataanmu atau bukan karena perkataanmu, tapi karena kami sudah berjumpa dengan dia. Satu hal yang luar biasa,
peristiwa hidup seseorang yang dari keadaan yang sangat buruk diubah menjadi keadaan yang sangat luar biasa. Itulah pekerjaan Yesus. Yesus mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit. Kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelumnya dia menjanjikan orang percaya kelak akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga dia akan bangkit menjadi saksi-saksinya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya itu. Apa sebetulnya rencana Allah menjadikan Yesus harus mengalami hal itu? Untuk mengubahkan manusia yang berada di dalam keadaan yang sangat buruk karena berada di bawah kuasa dosa, sekarang dilepaskan, dibebaskan, dipindahkan untuk bisa menerima anugerah Allah dan diubahkan menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Jadi anda yang duduk di sini ini, hai wanita-wanita perjanjian baru dan pria perjanjian baru, 3 orang. Anda ini adalah wanita-wanita dan pria-pria yang luar biasa. Jangan pernah mengecilkan akan pekerjaan Yesus yang sudah dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Pertobatan kita itu adalah merupakan satu anugerah yang luar biasa. Karena walaupun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita bahwa Yesus sangat menderita, mati di kayu salib, kemudian dia dimasukkan dalam kuburan gua dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tidak pernah melihat secara mata jasmani, hanya membaca, hanya mendengar. Namun kita percaya ini kalau bukan juga campur tangannya daripada Allah Bapa dan rencana Allah Bapa, itu tidak akan pernah bisa kita mempercayainya. Nah, untuk itulah anugerah Allah yang sudah kita terima selama ini dengan pertobatan dan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai penebus hidup kita, sekarang hendaknya diikuti dengan kesadaran terhadap diri Anda sendiri bahwa Anda sekarang bukan manusia biasa-biasa saja, tapi Anda adalah orang yang luar biasa. Itu dulu supaya berani melangkah. Sebab kalau nggak disadarin ke orang yang luar biasa, nggak berani melangkah. Tetap saja menjadi, aduh aku kan ibu rumah tangga biasa, aduh tapi aku nih repot sama anak yang masih kecil-kecil. Aku sebetulnya mau loh dampingi suamiku pelayanan, tapi anak-anak siapa yang nunggu? Biasanya wanita-wanita banyak direpotkan dengan hal-hal yang seperti itu. Oke lah, sekalipun Anda masih punya anak yang kecil-kecil, sekalipun Anda menjadi wanita yang sangat sederhana, ibu rumah tangga biasa saja menurut pandangan orang dunia dahulu, tapi sekarang sejak engkau dilahirkan baru bertobat pada Tuhan Yesus, di matanya Allah engkau adalah wanita yang luar biasa. Dan apa yang dilihat oleh Allah, nanti Allah akan buktikan kepada dunia bahwa engkau betul-betul sudah diubahkan menjadi manusia yang luar biasa. Itu sebabnya Allah memberikan kuasa Roh Kudus kepada Anda dan saya. Sekarang manfaatkan kuasa Allah yang sudah dipercayakan dalam hidup Anda dan saya untuk menyatakan keluar biasaan kita di dalam Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus jangan dimasukkan di dalam sebuah kantong dan diikat dengan tali plastik rapat-rapat, disimpan di sini saja. Pokoknya aku sudah bisa berbahasa roh, pokoknya aku sudah bisa roboh. Dulu waktu saya belum di RDSP nggak bisa lu roboh. Walaupun sudah didoakan hamba Tuhan ini, oh sekarang setelah di RDSB saya sudah bisa roboh. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sudah itu disimpan rapat-rapat kuasanya di sini. Anda tidak bisa menjadi saksi keluar biasaan Tuhan yang sudah mengubah hidup Anda dan saya. Perhatikan, wanita Samaria ini saat itu juga dia tidak menunggu besok, dia tidak menunggu 1 minggu lagi, dia tidak menunggu 1 bulan lagi, apalagi 1 tahun lagi, enggak. Saat itu juga begitu sesudah ketemu dengan Yesus, langsung dia menunjukkan kepada orang banyak bahwa dia sekarang menjadi wanita yang luar biasa. Dia mengalami kemerdekaan dalam Yesus Kristus karena dia begitu mempercayai Tuhan. Kalau Anda begitu mempercayai Yesus yang menebus hidupmu dan sudah memerdekakan hidupmu, engkau harus menghargai keluar biasaan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu sejak engkau dilahirkan baru dan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Jangan sembunyikan keluar biasaan yang Allah sudah taruh dalam hidupmu. Jangan disembunyikan dan jangan dimanipulasi dengan berbagai perasaan. Engkau betul-betul sudah dirubah total. Karena sejak Anda dan saya di dalam Yesus Kristus, kita ini adalah manusia ciptaan baru. Amin. Kita buka dalam 2 Korintus lebih dahulu. Ini kita kasih tanda. 2 Korintus
pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita bukan hanya memandang diri sendiri menjadi manusia ciptaan baru saja, tapi hendaknya kita juga memandang orang lain yang sudah dilahirkan baru dalam Yesus Kristus juga dengan pandangan yang sama. Engkau sudah menjadi manusia ciptaan baru. Jangan pernah lagi Anda ingat-ingat keburukannya masa lalu. Walaupun barangkali masa lalu dia pernah menjengkelkan sekali hati Anda. Barangkali dia terlalu banyak berbuat kesalahan kepada Anda. Tapi sejak kita mengetahui kebenaran ini, sekarang kita juga memandang sama kepada orang lain yang sudah dilahirkan baru. Seperti kita memandang kepada diri sendiri, kita semuanya adalah manusia ciptaan baru dalam Yesus. Yang namanya manusia ciptaan baru itu betul-betul semuanya serba baru. Nggak cuma tambal sulam, nggak cuma ketok magic, yang penyok diketok gitu ya, yang gumpil di semen, yang prudel ditambal gitu. Enggak saudara, tapi betul-betul yang lama ini pokoknya udah semua dihancurin, dah ditanam di tanah, dikubur. Sekarang ini semuanya ini adalah baru, semuanya baru. Kalau tidak, Dorcas yang berdiri di depan ini, di depan Anda semuanya adalah manusia ciptaan baru dalam Yesus. Amin. Jadi jangan pernah lagi ingat-ingat, barangkali Anda tahu kehidupan saya yang lama karena sudah bertetangga agak lama. Oh, Bu Dorcas itu, Bu Daud itu toh. Oh, Bu Daud itu toh yang dulu, aduh rumahnya kecil. Dulu juga belum punya mobil, punyanya cuma skuter. Sudah dikubur itu. Sekarang adalah Dorcas hamba Allah yang Maha Tinggi, ciptaan baru dalam Yesus Kristus yang dipenuhi dengan berkat yang melimpah-limpah. Begitu juga Anda. Saya memandang Anda juga ini Ibu Ana. Ibu Ana ciptaan baru. Enggak lagi Ana yang dulu. Kenapa kamu dulunya? Oh, pernah saya melayani, pernah juga apa ya. Nah, sudah tidak ada lagi. Sekarang Ana hamba Allah yang Maha Tinggi, ciptaan baru dalam Yesus Kristus dan diberkati secara melimpah-limpah. Berkatnya tidak tanggung-tanggung, rohani, materi maupun jasmani. Jadi kita ini bukan wanita sembarangan. Jangan pernah Anda merendahkan diri Anda sampai Anda tidak menghargai akan karya Allah melalui penebusan Yesus Kristus, mengubahkan Anda menjadi wanita yang luar biasa. Nah, untuk itulah kita harus sadar sebagai wanita ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kita ini sekarang sudah memiliki sumber kehidupan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus tadi dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke 13 sampai 14 tadi. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita sekarang mempunyai sumber kehidupan sendiri, yaitu siapa? Yesus. Yesus itu menggambarkan dirinya seperti sumber mata air. Dan kalau kamu haus, kamu minum dari airku, oh kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kamu akan puas. Tapi kalau kamu minum air dari air dunia, air sumur Yakub ini, wah kamu akan terus-menerus haus. Bukan berarti terus Tuhan Yesus nggak boleh kita minum air begini. Ya ini masih utuh kan? Bukan saudara. Toh kalau kita menggambarkan minum air dunia saja, sekarang minum tidak berapa lama lagi memang haus lagi. Itu memang sudah wajar.
Makanya Yesus ambil perumpamaan, minum air ini kamu bisa haus, air dunia. Tapi kalau kamu minum dari air di sumurku, sumberku, maka kamu tidak akan haus. Itu sebabnya kita jangan mencari kepuasan dari dunia. Entah dunia itu dari hiburan-hiburan, entah dunia itu dari manusia sifatnya, kata-kata yang menyanjung, kata-kata yang memuji, kata-kata yang memuja kita, atau kata-kata rayuan gombal atau barangkali kesenangan-kesenangan duniawi yang lain. Kesenangan-kesenangan dari duniawi seperti itu dan dari manusia tidak akan pernah memuaskan kita. Yang akan membuat kita puas dan tidak akan pernah haus kalau kita datang kepada sumber kepuasan itu sendiri, yaitu siapa? Yesus. Sekarang Yesus tidak jauh daripada kita. Yesus sudah menyatu dengan kita. Kapan saja kita bisa minum dari Dia. Kapan saja kita bisa dipuaskan hatinya dalam keadaan apapun. Barangkali kita lagi mempunyai banyak problem dan persoalan, entah itu problem rumah tangga, problem pekerjaan, problem pelayanan yang macam-macam. Tapi kalau kita terus datang kepada sumbernya dan kita terus minum dari sumber itu, yaitu Yesus sendiri, sekalipun problem sedang menghimpit dan sedang gencar menyerang kita, perasaan kita tidak merasa kering dan tidak merasa tawar. Tapi perasaan kita seperti ada satu kemantapan bahwa kita menghadapi semuanya ini tidak seorang diri. Dan kita akan terus merasa puas, tetap puas ikut Yesus, percaya kepada Yesus, walaupun kenyataannya kita ikut Yesus ternyata tidak lepas dari masalah. Kita ikut Yesus ternyata tidak lepas daripada problem. Bahkan kita melayani Dia tidak lepas daripada serangan fitnah, daripada goncangan dalam pelayanan, daripada problem di dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun kenyataannya begitu, namun hati kita tetap puas dengan Dia. Amin. Tapi kalau Anda dalam keadaan seperti itu cari penghiburan dari dunia, udah deh, pelayanan pusing. Yang satu ngomong begini, satu ngomong begitu, yang lain begini, yang itu begono. Udah deh, pusing-pusing, nongkrong aja televisi, nonton Inul bergoyang. Nah, barangkali ada orang-orang tertentu seperti ibu ini, kenapa dia sampai mengikuti Inul sedemikian setianya? Karena memang dia mengalami kekecewaan dalam pelayanan di sebuah gereja, di mana dia difitnah. Akhirnya walaupun dia sudah sangat banyak sebetulnya bermanfaat untuk pengembangan gereja itu, tapi akhirnya dia di pihak yang terus dipersalahkan. Dia kecewa dan akhirnya dia nongkrongin Inul. Udahlah, menghibur hati, menghibur diri, lagi heboh-hebohnya Inul, asik juga ya Nul. Ini tidak akan pernah memuaskan kita. Buktinya ketika dilayani pelepasan harus ditengkeng keluar. Karena saya tanya, setelah ngikutin masalah Inul gimana, puas gak? Enggak juga loh. Nanti ketika menjelang tidur terbayang lagi tuh omongan orang gereja begini, omongan hambatan itu, kok begini, kok begitu, waduh saya sedih lagi, saya terluka lagi. Nah kan, siapa yang bisa menyembuhkan dan memuaskan hatinya Anda? Kalau engkau kembali kepada sang sumber kehidupan, yaitu Yesus. Sebab Yesus menawarkan air yang hidup, air yang tak akan pernah membuat Anda dan saya merasa kehausan lagi. Tatkala kita menyembah Dia, tatkala kita tertekan, kemudian kita bersekutu dengan Dia, kita ungkapkan semua perasaan kita di hadapannya. Rasanya kita berhubungan dengan seorang kakak yang begitu baik. Tuhan Yesus itu kan kakak kita. Amin. Ibu kita siapa? Roh Kudus. Bapak kita? Allah Bapa. Baru ketemu kakak aja rasanya dapat temen gitu loh. Apalagi ketemu bapaknya coba. Apalagi ketemu ibunya, apalagi ketemu tiga-tiganya. Rasanya kita punya teman banyak nih, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Makanya jangan ngeres kalau lagi ngadepin masalah. Datang kepada Yesus. Yesus tidak jauh dari hidup saudara dan saya. Ada di sini. Datang sekaligus pada Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka engkau akan menjadi puas dan puas sekali. Tapi kalau engkau minta pembelaan dari manusia, engkau minta dibenarkan oleh manusia dalam problem itu, engkau tak akan pernah mengalami kepuasan. Karena manusia kadang-kadang pikirannya tidak seimbang, hatinya tidak seimbang, kadang-kadang berat sebelah, keputusan-keputusannya kadang-kadang tidak bijaksana. Tapi ketika kita datang kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, semua menjadi enteng.
Amin. Jadi jangan pernah kecil hati, hai wanita-wanita perjanjian baru. Kalau engkau lagi tertekan dalam masalah, enjoy aja dalam masalah itu. Jangan terus mukamu panjang gitu. Wah, gini lagi. Gimana sih? Saya saking seringnya menghadapi hal begitu, lama-lama terlatih juga gitu loh. Problem, haleluya. Bukan problemku Tuhan, ini problemmu. Aku bagianku mengalir aja dalam rohmu, karena aku sudah berada di dalam engkau. Sekarang aku mau minum banyak-banyak dari airmu. Rasanya saya puas. Dia memberikan air kepada saya berupa firman Allah yang menguatkan, berupa firman Allah yang menyegarkan jiwa saya. Bahkan dia memberikan air kepada saya berupa aliran kasih-Nya yang menghangatkan jiwa saya. Dia memberikan air kepada saya berupa nasihat-nasihat yang begitu bijaksana. Bahkan dia memberikan air yang menyegarkan jiwa saya, membangkitkan semangat saya dengan memberikan visi-visi yang baru. Oke, kamu nanti akan aku utus ke sini. Kamu akan lakukan ini. Wah, tiba-tiba gairah saya bangkit lagi. Roh saya menyala-nyala dan rasanya saya seperti terbang di awan-awan. Karena saya datang kepada sumber air yang hidup. Percumalah Anda kalau mencari kepuasan, mencari pembelaan, mencari ketenangan batin dari dunia, termasuk dari manusia-manusia manapun. Engkau harus mencari kepuasan dan ketenangan batin, damai sejahtera tetap pada sumbernya. Amin. Engkau tidak akan terkecoh dan terumbang-ambing oleh keadaan sampai akhirnya menjadi putus asa. Nah, dalam dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai dengan 24 kita lihat. Yohanes 2 Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan 24. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24. Mana sih ini? Oh, di sini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kita contoh saja bagaimana sikap Yesus berada di tengah-tengah umat manusia, yang walaupun kelihatannya manusia yang di sekitarnya saat itu adalah orang-orang yang begitu terkagum-kagum dengan pekerjaan yang dia lakukan, karena Yesus habis melakukan banyak mujizat, yaitu mujizat di Kana. Mereka kelihatannya berdecak-decak, terheran-heran dan sangat memuja dia. Tapi bagaimana sikap hati daripada Yesus? Dia tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak. Mengapa? Sebab Yesus tahu kalau dia mulai terbuai oleh sanjungan orang banyak, oleh kesaksian mereka yang meninggikan dia, oleh kata-kata pujian yang mereka lontarkan, maka itu sia-sia saja. Sebab manusia itu tidak konsisten. Bisa saja sekarang dia, aduh Pak Yesus hebat loh, Anda loh, aku belum pernah punya guru agama seperti ini. Hari itu bilang begitu. Tapi besoknya dikasih tahu, kamu kemarin datang ya ke KKR Yesus di Bukit Sono, tuh Sono. Kamu datang ya? Iya. Ngapain ya? Waduh, khotbahnya bagus gini-gini. Wah, banyak orang sakit sembuh gini. Ini temannya bilang, hati-hati lo, tapi lo dia menghujat Allah. Tahu nggak? Dia itu bisa mengampuni dosa orang. Dia bilang anak Allah, wah segala macam. Jadi kamu hati-hati tapi nanti kalau kamu kesana terus, kamu bisa-bisa kamu melawan lo sama guru agama kita. Kamu melawan lo sama kitab suci para nabi. Wah, digituin takut. Iya ya, waduh gimana ya. Wah, kalau begitu aku perlu hati-hati nih. Bisa berubah pikirannya. Dan mulai barangkali besoknya masih datang di KKR-nya Yesus. Yesus selalu kalau KKR kan di alam terbuka. Jadi siapa saja boleh datang gitu loh. Gak dipungut kolektor lagi. Barangkali karena gak nyewa gedung.
Nah, bisa saja seseorang itu akan seperti itu, berubah-ubah. Nah, Yesus tahu persis, makanya dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Pokoknya dia hanya puas kalau dia tahu bahwa Bapaknya senang dengan apa yang dia lakukan. Yesus hanya puas dengan Bapaknya. Kalau Anda dan saya mau puas, hati kita tetap dalam damai sejahtera dan sukacita, kita harus tahu sumbernya hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Itu yang akan membuat hati kita jadi teguh, stabil. Sekalipun ada goncangan, ada serangan, ada badai apapun, kita tak pernah mundur daripada Tuhan. Kita tak pernah kecewa sudah terlanjur jadi orang Kristen atau terlanjur melayani Tuhan. Aduh, kecewa, kenapa aku dulu di RDSP? Nggak pernah ada kata-kata seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah dikuatkan oleh sumber kehidupan itu sendiri, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tahu nggak saudara, melekatnya kita kepada mereka itu akan membuat hati kita sangat teguh dan iman kita sangat kuat. Tapi kalau kita mempercayakan diri kepada manusia, akibatnya ketika manusia tidak memberikan kata-kata yang bagus-bagus kepada kita, wow, kita bisa marah besar. Di mana nih harga diriku? Wah, aku di sini sudah tidak dihargai. Tahu nggak? Ini penatua Dorcas Daud. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah gitu. Saudara, karena apa? Karena mempercayakan dirinya kepada manusia. Tapi kalau tidak mempercayakan dirinya kepada manusia, kenapa ya dia kok sama saya kok perengat-perengut? Tahu perengat-perengut? Aduh, ini bahasa roh dari Jawa Tengah deh. Pokoknya kalau saya banyak ke Jawa Tengah, udah deh bahasa rohnya jadi kena transfer sana. Cemberut. Kenapa ya kok cemberut sama saya? Oh, dia lagi banyak sampah tuh di hatinya. Ini pandangan orang Kristen yang rohani. Kita memandang dari segi alam rohnya, bukan segi dagingnya. Ingat saudara, saya mengingatkan Anda semuanya, kita sudah mengawali dari roh, jangan kita mengakhirinya dalam daging. Amin. Kita harus tetap berjalan di dalam roh. Problem apapun yang terjadi sekarang tetap pandang secara manusia rohani. Kenapa dia cemberut begitu? Oh, karena dia kecewa. Oh, karena dia lagi baru tengkar sama suaminya. Oh, karena dia iri sama saya. Oh, karena oke, kalau begitu saya doakan dia. Saya mau lepaskan dia dari pekerjaan setan-setan ini, supaya dia jadi berubah jadi wanita yang manis lagi, tertawa lagi. Saudara, kita akan mengawali semuanya di RDSB itu dengan cara seperti itu. Sekarang hentikan hasutan-hasutan iblis untuk kita kembali memandang sesama satu dengan lain secara daging. Apalagi menyelesaikan masalah secara daging. Kita harus menyelesaikannya secara roh. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan, ketawaran hati, sekalipun kita menghadapi situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Nah, Yesus itu sebabnya selalu maju terus sampai mencapai garis finish. Dan pada akhirnya Allah Bapa meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama, dan akan membuat semua lutut nanti bertelut menyembah dia, dan semua mulut mengaku dialah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tahu yang punya hak dan yang bisa meninggikan dirinya itu hanya Bapaknya. Manusia meninggikan dia barangkali cuma sementara, barangkali paling lama 1 tahun, 2 tahun, 18 tahun. Tapi sesudah itu langsung kalau kecewa sedikit, wah bisa habis-habisan. Bukan lagi berteman, bukan lagi bersahabat, tapi malah justru menggocoh, menjatuhkan dan sebagainya. Nah, tapi kalau Allah Bapa, karena Allah Bapa itu Bapa yang sangat bijaksana dan penuh dengan hikmat. Kalau dia meninggikan, dia tidak pernah salah siapa yang harus ditinggikannya, dan peninggian itu kekal sampai selama-lamanya. Sekarang Anda dan saya mau dipuaskan dan mau ditinggikan oleh siapa? Kalau saya mau ditinggikan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebab kalau minta peninggian manusia itu tidak kekal dan tidak ada artinya. Peninggian manusia itu tidak ada nilainya di matanya Allah. Tapi yang mempunyai nilai adalah peninggian daripada Allah. Itu sebabnya kita harus datang kepada sumber yang sesungguhnya, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sekarang dalam Yohanes 13 ayat 37 sampai 38.
37 sampai 38. Saya akan baca dari mulai ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini bukti yang sangat jelas, muridnya sendiri. Petrus baru saja ngomong, "Tuhan, kemana engkau pergi?" "Oh, gak usah kamu tahu lah, jangan sekarang ikut aku." "Tuhan, kenapa sih aku gak boleh ikut engkau sekarang? Aku pengen deh ikut engkau sekarang." Tapi Tuhan bilang, "Kamu mau ikut aku?" Tuhan sudah tahu nggak, nanti sebelum ayam berkokok kamu telah menyangkal aku 3 kali. Dan kenyataannya itu bukan hanya pernyataan Tuhan yang ngawur, kejadian. Petrus menyangkal Yesus 3 kali di depan halaman rumah imam besar Kayafas. Dan ketika dia sudah menyangkal 3 kali, terdengarlah kokok ayam. Nah, ini merupakan bukti baru saja ngomong, "Pokoknya sekalipun aku harus memberikan nyawaku demi engkau, aku mau tetap setia ikut Yesus." Nggak berapa lama nyangkal deh dia sama gurunya. Ini bukti yang jelas bahwa manusia tidak bisa kita jadikan jaminan, tapi yang bisa memberikan jaminan kepuasan, keteguhan hati dan iman kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang stabil dan naik terus adalah hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan tiga-tiganya ini diwakili oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sudah mewakili Allah Bapa dan sudah mewakili Roh Kudus. Percayalah bahwa kelekatan kita kepada Dia itu adalah satu hal yang sangat bijaksana sekali, dan itu yang dibutuhkan oleh semua orang. Itu sebabnya dalam Yohanes 19 ayat 30, kita lihat Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Kita baca. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya karena Yesus tahu dia menjadi sumber kepuasan, akan dijadikan oleh Allah Bapa menjadi sumber kepuasan yang menyediakan air kehidupan untuk semua umat manusia. Dia rela mengakhiri hidupnya digantung di kayu salib, sehingga teriakannya mengatakan, "Sudah selesai. Semua tugas sudah aku selesaikan dengan baik. Sekarang kamu tinggal terima apa yang aku lakukan ini. Kamu tinggal terima dengan iman anugerahku yang sudah aku selesaikan 2000 tahun yang lalu. Kamu tidak perlu lagi ketakutan karena penyakit. Kamu tidak perlu lagi ketakutan karena kurang duit. Kamu tidak perlu lagi stres karena masalah anakmu. Kamu tidak perlu lagi merasa lemah. Kamu tidak perlu lagi kesesakan dalam hidupmu. Kamu tidak perlu lagi apalagi menjadi orang yang minder, rendah diri karena engkau merasa tidak berharga. Kamu tidak perlu lagi menjadi orang yang kalah menerus karena kamu sudah diberi kuasa. Aku sudah selesai melakukannya demi tujuan Allah Bapa untuk membuat engkau puas di dalam hidupmu. Nah, Yesus sudah membayar lunas hidup saudara dan saya. Akui, percayai, dan hayati. Kalau kita mengakui dan mempercayai serta menghayati, wah betapa luar biasanya diri kita. Kita betul-betul menjadi orang yang sangat merdeka sekali. Kuasa ada, tubuh sehat terus, duit lancar-lancar aja. Rumah tangga oke, pelayanan berbuah lebat. Dan yang paling penting, kita sudah melayani orang lain. Jangan sampai kita nanti ditolak oleh Allah Bapa. Makanya perhatikan betul-betul kehidupan kekristenan kita. Banyak kali orang-orang Kristen yang sudah terlalu banyak sibuk dengan orang lain, tidak memperhatikan keadaan dirinya. Nggak tahu bahwa pinggangnya kedodoran, ikat pinggangnya kedodoran ya. Ini topi
ketopong keselamatannya robek jadi bolong atau tergeletak ya, nggak dipakai perisai imannya, pedang rohnya tumpul, nggak sadar dia akibatnya kayaknya giat-giat melayani ketemu Tuhan, aku tidak kenal engkau karena engkau adalah pembuat kejahatan. Kaget, Tuhan, kok engkau gak kenal aku? Aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Dulu saya pikir itu dukun-dukun loh saudara, tapi mana ada dukun ngusir setan demi nama Yesus. Dukun ngusir setan, dukun atau bim salah bim bab jada bab pakai mantra-mantra mereka ada. Tapi kalau dalam nama Yesus itu bukan dukun, itu orang-orang Kristen sendiri. Loh, kok gak dikenal Tuhan? Paulus sudah mengingatkan, aku sendiri melatih tubuhku sedemikian rupa supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri jangan ditolak. Kita buka ayatnya. Di mana tuh? Korintus ya. Kalau baca ini saya gemetar saudara. Kalau begitu kita juga harus ngawasin diri kita. Nah, 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 27 kita baca sama-sama 2-3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Makanya harus dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Harus tetap hidup pada prinsip firman Allah. Bukan prinsip kita sendiri, bukan prinsip orang lain, tapi prinsip firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, tetap melekat kepada Yesus, sumber air yang hidup, yang akan membersihkan Anda dari segala kotoran, siap sedia kapan saja waktunya, yang akan menyegarkan selalu jiwamu supaya tidak lelah dan kekeringan, yang akan memberikan kepuasan tatkala Anda haus, yang akan memberikan kuasa tatkala engkau membutuhkannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yesus adalah sumber kehidupanmu, melekatlah kepadanya. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku.
tiada yang seperti dirimu. Nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Ku sembah ya Allahku. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Katakan ku nyanyi haleluya. Karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah ya Allahku. Tiada yang seperti dirimu. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.